Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Dasar-Dasar Matematika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sumarni SPD MPD yang akan menjelaskan konsep himpunan dengan hukum De Morgan. Sebelumnya perkenalkan saya Asna Muna Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 005 dan rekan Saya Beauty Aurora Intan dengan 3 digit NIM terakhir 047. Dan saya Riza Haikal Azhar dengan 3 digit terakhir 051. Selamat menyaksikan. Mari kita mulai dengan fondasi materi ini, yaitu himpunan. Sesuai definisinya, himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang terdefinisi dengan sangat jelas. Penekanan pada terdefinisi dengan jelas adalah kuncinya, karena ini memastikan bahwa tidak ada keraguan apakah suatu objek merupakan anggota himpunan atau bukan. Sebagai contoh, kita bisa mendefinisikan himpunan bilangan genap yang kurang dari sama dengan 10. Atau ini, benda atau orang. Ada Ani, Budi, Adi yang merupakan siswa kelas 7A. Dalam penyajian himpunan, kita memiliki beberapa cara. Yang paling sederhana adalah enumerasi atau mendaftar anggota. A sama dengan anggota 1, 2, 3. Yang kedua, deskripsi dengan sifat. A adalah himpunan 3 bilangan asli. Untuk selanjutnya, melanjutkan pembahasan, kita perlu memantapkan 2 konsep inti. Yang pertama adalah himpunan semesta. Himpunan semesta merupakan himpunan semua elemen yang dibicarakan. Semua himpunan lain harus berada di dalam lingkup semesta ini. Yang kedua adalah komplement A, yaitu anggota semesta yang tidak termasuk dalam A. Konsep komplement ini akan menjadi sangat penting saat kita membahas hukum De Morgan. Dan terkait penulisannya, selain dengan kata-kata, kita sering menggunakan notasi membentuk himpunan, yaitu cara lain paling formal dan ringkas untuk menyatakan sebuah keanggotaan sebuah himpunan. Dengan contoh, dengan kata-kata himpunan bilangan genap kurang dari 10 dengan notasi A sama dengan X sedemikian sehingga X bilangan genap dan X kurang dari 10. Dengan menyebutkan anggotanya A adalah himpunan 2, 4, 6, dan 8. Untuk selanjutnya adalah kunci himpunan. Yang pertama, himpunan semesta atau S. Untuk definisinya, himpunan semua objek atau elemen yang sedang dibicarakan dalam suatu konteks. Untuk fungsinya adalah menjadi ruang lingkup pembahasan dari semua himpunan yang ada. Contohnya, jika A sama dengan 1, 2, 3, maka semestanya bisa S 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang kedua, himpunan bagian subset. Definisinya, himpunan yang semua anggotanya termasuk dalam himpunan lain. Notasinya A subset B, berarti setiap anggota A juga anggota B. Contohnya 1, 2 subset 1, 2, 3. Jadi antara kiri dan kanan ada kesamaan. Untuk selanjutnya, yang ketiga, gabungan atau union dengan simbol U. Definisi, himpunan yang berisi semua anggota dari A atau B atau keduanya. Untuk rumusnya, A gabungan B sama dengan X demikian sehingga
X anggota A atau X anggota B. Dengan contoh, jika A sama dengan 1, 2, 3 dan B sama dengan 3, 4, 5, maka A gabungan B 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang keempat, irisan intersection, simbolnya A irisan B. Dengan definisi, himpunan yang berisi semua anggota yang sama-sama terdapat dalam A dan B. Dengan rumus A irisan B sama dengan X sedemikian sehingga A anggota X anggota A dan X anggota B. Dengan contoh, A sama dengan 1, 2, 3 dan B 3, 4, 5. Maka irisannya adalah 3. Untuk yang terakhir, yang kelima adalah komplement atau dengan simbol A aksen. Definisi himpunan yang berisi semua anggota di himpunan semesta U yang bukan merupakan anggota himpunan A. Dengan rumus A komplement sama dengan X anggota U, tapi X bukan anggota A. Contohnya, jika U sama dengan 1, 2, 3, 4 dan A 1, 2, maka A komplement 3 dan 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Yang selanjutnya adalah alat bantu atau diagram Venn. Untuk memvisualisasikan ide-ide abstrak ini, kita menggunakan alat yang luar biasa bernama diagram Venn. Diagram Venn adalah gambar berbentuk lingkaran yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antar himpunan. Kita bisa melihat mana yang sama, mana yang berbeda, dan mana yang tidak termasuk. Tujuannya adalah membantu kita melihat hubungan antar himpunan secara visual. Diagram Venn menggunakan bentuk geometris, khususnya lingkaran di dalam kotak persegi untuk menunjukkan hubungan logis antar himpunan. Kotak persegi mewakili semesta, sementara lingkaran mewakili himpunan seperti himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan seterusnya. Untuk selanjutnya adalah operasi dasar. Nah, diagram Venn tadi sangat membantu untuk memahami kita pada operasi dasar. Gabungan divisualisasikan dengan mengarsir seluruh area kedua lingkaran, sedangkan irisan hanya mengarsir area yang bertumpang tindih di tengah. Beda lagi dengan komplement. Jadi komplement dari A ditunjukkan pada slide ini adalah seluruh area di dalam kotak semesta yang berada di luar batas lingkaran A. Selanjutnya kita memasuki konsep pokok bahasan kita, yaitu hukum De Morgan. Hukum ini ditemukan oleh matematikawan Auguste De Morgan. Hukum ini merupakan jembatan antara operasi dan atau irisan, operasi atau gabungan, dan operasi bukan atau komplement. Ketika kita mengambil komplement dari suatu operasi, gabungan, atau irisan, operasi di dalamnya akan dibalik. Nah, hal ini melahirkan dua hukum utama. Yang pertama adalah komplement dari gabungan A atau B sama dengan irisan dari komplement masing-masing komplement A dan komplement B. Jika dibaca bukan A atau B sama dengan bukan A atau bukan B. Hukum kedua, komplement dari irisan A dan B sama dengan gabungan dari komplement masing-masing komplement A atau B. Yang artinya, bukan A dan bukan B sama dengan bukan A atau bukan B. Selanjutnya adalah validalitas pembuktian, yaitu dengan pembuktian secara deduktif. Untuk memastikan validalitas hukum ini, kita memiliki pembuktian yang kuat. Pada bagian ini menampilkan pembuktian formal menggunakan notasi pembentuk himpunan, di mana kita dapat melihat bagaimana penerapan definisi komplement secara logis memaksa operator atau
berubah menjadi dan sebaliknya. Selanjutnya ada pembuktian secara visual. Nah, slide ini menyajikan pembuktian visual menggunakan diagram Venn. Kalian dapat mengamati bahwa area yang diarsir mewakili sisi kiri persamaan selalu identik dengan area yang diarsir yang mewakili sisi kanan. Ini membuktikan bukti visual yang tidak terbantahkan bahwa kedua hukum tersebut selalu benar. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Nah, setelah dijelaskan oleh teman saya tadi, ini adalah contoh soal yang dimana kita dapat menemukan pembuktian dari rumus-rumus hukum Demurkheim tadi. Yang pertama adalah sebuah himpunan yang memiliki semesta yaitu 1 sampai dengan 8, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan kemudian himpunan A yang memiliki anggota 1, 2, 3, 4, dan kemudian ada himpunan B yang memiliki anggota 3, 4, 5, 6. Nah, maka komplement dari himpunan A adalah yang pertama, itu ada anggotanya adalah 5, 6, 7, 8, yaitu semua anggota S yang tidak ada di A. Nah, kemudian adalah komplement himpunan B, yaitu anggotanya adalah 1, 2, 7, 8, yang dimana semua anggota S tidak ada di B. Nah, selanjutnya, ini adalah pembuktian menurut hukum Demurkheim yang pertama, yaitu A gabungan B komplement sama dengan A komplement A irisan komplement B. Nah, dimana kita selesaikan terlebih dahulu untuk sisi kirinya. Nah, sisi kiri yaitu A gabungan B komplement, yaitu yang pertama kita harus mencari tahu dulu anggota himpunan dari A gabungan B, yang dimana A gabungan B adalah anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang kemudian A gabungan B komplement, yang dimana anggotanya ada 7 dan 8, yang kemudian sisi kanan yaitu A komplement A irisan komplement B, yang dimana komplement A anggotanya ada 5, 6, 7, 8, dan komplement B adalah 1, 2, 7, 8, sehingga diperoleh anggotanya adalah 7 dan 8, sehingga hasil sisi kiri sama dengan sisi kanan, yaitu terbukti bahwasanya hukum Demurkheim berlaku. Kemudian menurut hukum yang kedua, nah ini ada A irisan B komplement sama dengan A komplement A gabungan komplement B, yang dimana seperti halnya tadi kita selesaikan sisi kiri dulu. Nah, di mana sisi kiri adalah A irisan B komplement, yang dimana kita selesaikan dulu A irisan B, yang dimana hasilnya adalah anggotanya 3 dan 4, yang kemudian A irisan B komplement sama dengan anggotanya adalah 1, 2, 5, 6, 7, 8, yang kemudian kita selesaikan sisi kanan dulu, yaitu A komplement gabungan B komplement, yang dimana komplement A anggotanya adalah 5, 6, 7, 8, dan komplement B adalah 1, 2, 7, 8. Nah, sehingga komplement A gabungan komplement B yaitu anggotanya adalah 1, 2, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi sisi kiri dan sisi kanan sama sehingga hukum ini berlaku. Nah, setelah kita melakukan pembuktian dengan hukum Demurkheim tadi, ini adalah kesimpulan yang dimana gampang sekali untuk mengingat hukum Demurkheim ini. Nah, saat kita memecah tanda komplement pada tanda kurung, operasi dalamnya harus dibalik. Nah, sehingga ketika gabungan dibalik menjadi irisan, dan ketika irisan dibalik menjadi gabungan. Nah, jadi seperti itu konsep Demurkheim pada himpunan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga menambah wawasan kita mengenai himpunan, terutama hukum Demurkheim. Jika ada salah kata, kami mohon dimaklumi. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.